Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran eyang, bapak, dan ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya, dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa cemas dan was-was menyaksikan kesehatan tubuh sendiri harian? Belakangan ini, jagat media gempar oleh berbagai pemberitahuan mengenai 10 akibat mengerikan dari kebiasaan mengonsumsi labu siam rebus bagi organ dalam lansia. Banyak orang tua mendadak panik karena mengira bahan makanan sederhana dari dapur ini bisa memicu kehancuran sirkulasi darah serta merusak pencernaan. Hari ini saya hadir untuk membongkar fakta biologis. Sesungguhnya di balik tuduhan negatif tersebut, secara jujur dan sangat terbuka, banyak sekali lansia langsung pasrah dan menduga bahwa tekanan darah yang melonjak tinggi, kaki membengkak kaku, serta dada ampek adalah takdir wajar akibat usia senja. Pemikiran pasrah tersebut adalah mitos berbahaya yang harus kita patahkan bersama sekarang juga. Tubuh orang tua sebetulnya memiliki kemampuan alami untuk memulihkan dirinya sendiri, asalkan kita tahu cara memberikan asupan gizi yang paling tepat dan aman dari kebaikan alam. Saya teringat kisah seorang dokter spesialis yang dibuat terkejut luar biasa sewaktu melihat perubahan fisik pasien lansianya yang berusia 65 tahun. Pasien sepuh yang tadinya didera tekanan darah tinggi ekstrem serta kaki bengkak berat, mendadak mengalami 10 akibat perubahan drastis pada tubuhnya. Tekanan darah beliau ambruk stabil ke angka normal, dan seluruh penumpukan cairan kotor di pergelangan kakinya ludes mengempis. Perubahan fisik yang teramat menakjubkan dari pasien sepuh tersebut, ternyata terjadi murni setelah beliau rutin mengonsumsi labu siam rebus dengan tata cara dan takaran yang benar harian. Hari ini saya akan membongkar seluruh rahasia kebaikan ilmiah dari labu siam rebus ini secara santai, khusus untuk Anda semua. Simak bab keempat. Nanti karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran internal konsumsi yang paling aman bagi organ. Sebelum kita mengalir lebih jauh, membedah rahasia kesehatan gratis ini, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe sekarang juga di layar gawai Anda. Nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bisa terus hidup membagikan ilmu manfaat bagi seluruh lansia di wilayah Indonesia. Mari kita simak bersama pemaparannya dengan hati lapang dan tenang. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati, mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan organ tubuh kita seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kelenturan pembuluh darah, serta melemahnya sirkulasi aliran darah bersih. Akibatnya, kemampuan alami tubuh dalam mengalirkan nutrisi, serta membuang sisa zat racun, menjadi tersendat. Penurunan aliran sirkulasi ini membuat sisa racun metabolisme dan garam sodium kotor menumpuk di saluran darah, memicu pembuluh darah mengerut tebang dan kaku. Penumpukan racun yang pekat ini membuat tekanan pompa jantung meningkat drastis, serta menyebabkan cairan kotor merembes keluar menggenangi jaringan otot kaki. Akibatnya, pergelangan kaki Bapak dan Ibu berubah membengkak besar, terasa kaku tegang, serta memicu rasa nyeri linu. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan sebuah saluran pipa air tua di rumah
yang dipenuhi oleh kerak kapur kotoran dan tanah lumpur pekat. Ketika mesin pompa air dipaksa menyedot cairan lumpur tersebut melewati pipa menyempit, mesin pompa pasti akan bergetar sangat keras, menjadi panas, dan rawan meledak rusak. Kondisi pembuluh darah dan organ jantung pada tubuh. Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan saluran pipa tersumbat lumpur pekat tersebut. Jantung dipaksa memompa ekstra keras untuk menembus saluran darah yang kaku, sehingga memicu debaran gelisah saat Anda mencoba beristirahat. Penumpukan racun sisa ini pada akhirnya akan merusak kualitas tidur malam. Bapak dan Ibu sekalian, karena tubuh terasa panas tegang dan sering besar ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu yang membuat Bapak dan Ibu menjadi enggan untuk banyak bergerak. Secara psikologis, masalah biologis ini lama-kelamaan akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah harian. Muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan takut setiap kali merasakan dada ampek menusuk atau melihat pergelangan kaki yang semakin membengkak kaku. Yang menjadi kurang bersemangat menjalani masa senja karena didera ketakutan yang besar kalau tubuh tiba-tiba limbung terserang penyakit mematikan di rumah. Padahal, jika kita tahu cara memperlakukan tubuh dengan kelembutan asupan gizi yang tepat, saluran darah yang tersumbat racun tersebut bisa kita bersihkan kembali secara halus, tanpa perlu membebani kerja organ penyaring ginjal kita dengan tumpukan zat kimia buatan yang keras. Lalu apa sajakah 10 akibat dahsyat yang sebenarnya terjadi sewaktu Bapak dan Ibu mengkonsumsi labu siam rebus murni secara rutin di rumah? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan labu siam rebus. Bahan olahan pangan lokal ini bukanlah sayuran biasa tanpa arti, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi murni dari bumi yang diciptakan murah untuk merawat kesehatan fisik manusia. Mari kita bedah 10 akibat ilmiah dari konsumsi labu siam rebus ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern menggunakan bahasa obrolan yang gampang dipahami. Akibat pertama yang teramat menakjubkan adalah labu siam rebus secara agresif memaksa dinding pembuluh darah kaku mekar melar mendadak. Kandungan mineral kalium murni di dalamnya melunakkan ketegangan pipa darah, sehingga angka tekanan darah tinggi yang melonjak bisa ambruk stabil. Akibat kedua, kandungan serat halus dan kalium labu siam rebus bertindak memaksa organ ginjal menguras habis tabungan garam sodium kotor, pemicu tensi tinggi. Akibat ketiga, mengonsumsi sayur rebus ini akan melucuti genangan cairan kotor di pergelangan kaki, memuat bengkak mengempis drastis, sampai celana tua Bapak dan Ibu menjadi kedodoran. Akibat keempat, zat antioksiden murni di dalamnya merontokkan kerak kristal asam urat di persendian. Akibat kelima dari labu siam rebus ini adalah memaksa kadar gula darah liar menjadi tunduk stabil di dalam aliran darah Anda. Kandungan serat larut airnya memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga energi tubuh lansia terjaga konstan tanpa guncangan. Akibat keenam, senyawa alami di dalamnya melenyapkan produksi hormon stres kortisol dari dalam dada, mendatangkan rasa tenang yang mendalam pada sistem persarafan pusat orang tua kita. Akibat ketujuh, labu siam rebus merangsang usus besar, mengelontor sisa kotoran busuk tanpa menimbulkan rasa mulas melilit sedikit pun. Akibat kedelapan, kandungan flavonoid murni di dalamnya meluruhkan tumpukan racun lemak jahat yang mengendap di dalam jaringan organ hati. Proses pembersihan hati ini mengembalikan stamina fisik. Ia menjadi jauh lebih segar bugar dan terbebas dari rasa letih lesu yang berkepanjangan harian. Akibat kesembilan, penurunan beban sirkulasi darah ini memaksa dinding organ jantung berdenyut santai tanpa beban pompa berat, menjaga kebugaran kardiovaskular sepanjang hayat. Akibat ke-10 dari labu siam rebus adalah membangunkan kembali simpul persarafan tepi kaki yang tadinya baal mati rasa menjadi kembali peka bertenaga. Seluruh akibat hebat ini bekerja secara sinergis memulihkan kualifikasi kesehatan fisik orang tua kita. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan
mengenai pentingnya memilih jenis labu siam segar yang dimasak sendiri secara murni, dengan cara direbus atau dikukus hangat di dapur rumah Anda. Tolong jangan pernah mengolah labu siam dengan cara ditumis memakai minyak goreng bekas mendidih berulang kali atau dicampur penyedap rasa kimia buatan pabrik industri. Keaslian labu siam rebus murni adalah kunci utama datangnya berkah kesembuhan. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian pasti muncul rasa khawatir atau takut jika mengonsumsi labu siam rebus bisa memicu perut kembung atau rasa dingin di dalam lambung. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena bahan alami ini bekerja sangat aman. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kunci rahasianya adalah tidak mengonsumsinya secara berlebihan hingga bermangkok-mangkok dalam sekali makan, melainkan menjadikannya sebagai makanan pendamping penyegar sirkulasi. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual, agar mudah dipraktikkan di dapur rumah. Ambillah separuh potong labu siam segar, ukuran sedang, atau sekitar 100 gram. Cuci bersih di bawah air mengalir. Kupas sedikit kulit luar yang bergetah, lalu potong dadu kecil. Rebuslah potongan labu siam tersebut di dalam air bersih mendidih. Selama kurang lebih 8 hingga 10 menit saja, sampai teksturnya menjadi empuk, meledak lembut. Angkat dan sajikan labu siam rebus hangat ini tanpa tambahan garam dapur atau bumbu perasa kimia. Nikmatilah 100 gram labu siam rebus hangat ini, tepat pada waktu sarapan pagi atau di sore hari, jam 5 secara teratur. Mengonsumsi labu siam rebus di waktu yang konsisten akan memastikan kandungan kalium dan serat alaminya diserap utuh oleh usus halus saat metabolisme tubuh sedang aktif. Nutrisi murni ini akan langsung dialirkan melalui pembuluh darah untuk menguras kelebihan garam sodium dan melenturkan pipa sirkulasi darah Anda. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai dokter, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan harian demi menjaga keselamatan fisik jiwa kita. Juga di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal pada stadium akhir yang ketat membatasi asupan cairan dan mineral kalium. Tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri memakan labu siam rebus demi menghindari risiko ketidakseimbangan mineral kalium di dalam organ tubuh yang sedang mengalami kelemahan. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan harian. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki pantangan cairan atau gangguan ginjal, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan perut harian kita dalam menyerap khasiat kebaikan pemulihan. Kita akan memanfaatkan air hangat bekas rebusan labu siam sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang istirahat tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar di sekeliling telapak kaki. Kehangatan media kompres luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju pergelangan kaki.
Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik bersih dan selembar kain katun lembut di kamar Anda. Kedua, gunakan air sisa rebusan labu siam yang masih hangat, atau rebuslah 2 liter air bersih bersama 2 lembar daun pandan memar di dalam panci dapur. Langkah ketiga, tuangkan air hangat tersebut ke dalam baskom plastik Anda, lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata dan pastikan suhunya berada pada tingkat hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar kaki Anda. Tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom plastik tersebut demi menghindari bahaya iritasi kulit luar orang tua kita yang cenderung menipis sensitif. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air kompres yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom, bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada ujung jari-jari kaki menggunakan tangan Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit. Sembari kaki terendam rileks di dalam air hangat, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut meresap ke dalam tulang pergelangan kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar kembali naik ke atas. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati serta pelepasan ketegangan racun dari pori-pori telapak kaki Anda. Tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit, pecah-pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini melupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap
yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda, sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala Besser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa sering kencing akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat dan aturan konsumsi labu siam rebus ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan, menetralkan asam laktat kotor di dalam sel. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari penumpukan cairan kotor. Kelenturan sendi lutut, otot paha, serta jari-jari kaki yang tadinya kaku, mengerut akan berangsur pulih, menjadi lentur dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas, tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Terbebasnya Bapak dan Ibu dari masalah tekanan darah tinggi dan bengkak kaki akan mengembalikan stamina dan fleksibilitas otot tubuh secara menyeluruh. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Tubuh yang tegap, bugar, dan tidak mengantuk di siang hari akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh. Dengan utuh tubuh yang lentur kokoh dan kualitas tidur malam yang utuh pulas, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama keluarga. Bukan hanya masalah kualitas tidur dan sirkulasi pembuluh darah yang dirawat menjadi sehat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat nutrisi labu siam rebus. Kandungan serat, mineral kalium, serta vitamin alami di dalam labu siam rebus menyimpan gizi berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai pemelihara sel imun. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng tubuh dari serangan flu. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan air herbal murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna, membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif, membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita, semuanya harian. Selain itu, sisa air hangat yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 100 gram labu siam rebus hangat saat sarapan pagi
atau sore hari untuk melenturkan pembuluh darah dan membuang kelebihan garam, sodium dari dalam tubuh kita secara halus serta teratur harian di rumah. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun, saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut begah atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia tanpa adanya paksaan batin sedikit pun harian. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah, santapan labu siam rebus hangat kita bisa dikukus bersama selembar daun pandan segar atau sedikit irisan jahe memar. Kehadiran daun pandan dan jahe murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi tambahan pada lambung, pencernaan, serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah yang membuat cita rasa menjadi teramat lezat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun, keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan tekanan darah tinggi dan kaki bengkak kaku yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian bersama keluarga. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.